Memiliki anak adalah salah satu impian bagi setiap wanita yang ada di dunia ini. Tapi sayang, tidak semua diberi kesempatan itu. Seperti kisah wanita yang ada di film ini. Karena kesulitan memiliki anak, akhirnya dia melakukan sesuatu yang cukup membagongkan. Ya, film dengan judul Cleft Lip yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini bernama Campbell, seorang eksekutif muda yang bisa dibilang cukup sukses dalam karirnya. Namun, dia merasa ada yang kurang pada dirinya. Entah apa, namun yang jelas dia sedang mencari kebenaran. Campbell bisa menjadi seorang eksekutif muda karena orang dalam. Salah satunya adalah pamannya sendiri, Max. Kala itu, mereka ketemuan, membicarakan masalah pekerjaan dan sesuatu yang lain. Ya, Campbell merasa dirinya tidak memiliki kedekatan dengan ibunya sendiri. Ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak bisa merasakan chemistry antara anak dan ibu pada ibunya sendiri. Max mencoba mengalihkan kalau itu mungkin hanya perasaan Campbell saja. Bisa saja itu karena faktor pekerjaan yang membuat dirinya jadi makin stres. Tapi Campbell terus kepikiran, apa ada yang salah dengannya? Apa mungkin jangan-jangan dia ini adalah anak pungut? Bahkan, dia tidak mirip dengan ibunya yang masih gurih. Perbedaan usia di antara mereka juga cukup jauh, 20 tahun. Tapi ibunya yang bernama Jess masih lebih mantap dari anak SMA. Ya, bercanda. Namun terkadang hubungan mereka ini tidak seimbang. Kadang baik dan kadang marahan seperti orang pacaran. Makanya hal itu membuat Campbell terkadang jadi bingung. Hingga suatu hari, Campbell mencoba membaca sebuah artikel tentang donor sperma. Entah apa yang ingin ia selidiki. Sampai akhirnya, Campbell diajak Max ikut dengannya ketemu sama orang asing yang sama sekali belum pernah Campbell temui. Orang itu mengatakan suatu kebenaran, kalau ternyata Campbell itu adalah anak hasil dari donor sperma. Dan orang itu adalah penyumbangnya. Namun, dia tidak mengklaim kalau dia itu adalah ayahnya Campbell. Ya, tentu saja Campbell tidak terima. Dongeng macam apa ini? Apa benar kalau dirinya ini bukan anak kandungnya Jess? Jadi, memang ternyata Jess memiliki suatu kelainan yang membuat dirinya tidak bisa hamil secara alami. Saking ingin punya anak, cara inilah yang ditempuh. Campbell tidak terima dan tidak percaya apa yang dikatakan orang itu. Akhirnya dia pulang dan disambut oleh ibunya. Tapi semenjak dengar perkataan orang tadi, Campbell benar-benar dilema. Apa benar? Jess menyambutnya dan mencoba menghiburnya supaya tidak galau. Lalu yang terjadi malah makin membagongkan. Mereka malah adu mekanik karena terlalu terbawa suasana. Ya, Campbell makin hari makin gak bisa tidur memikirkan pernyataan yang dibuat orang tersebut. Campbell terus mencari kebenaran dan bukti-bukti yang menguatkan dirinya kalau dia bukan anak hasil alami. Hingga suatu ketika dia pergi ke rumah salah satu keluarganya. Dia dipersilakan pergi ke gudang dan menemukan beberapa album foto dirinya saat masih kecil dulu. Saat masih kecil, Campbell ternyata memiliki kelainan pada bibirnya. Namun, sudah dioperasi dan Campbell tidak menyadari hal tersebut. Dari sini, dia mulai yakin, apa benar dia ini anak dari hasil pendonoran? Makin kesini Campbell makin galau. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan, saking gak fokusnya, pulang-pulang dia menabrak orang asing lalu meninggalkannya begitu saja. Dirinya mulai goyah. Meskipun punya banyak uang, tapi kalau kebenaran telah terungkap, pasti sangat menyakitkan dan membuat orang jadi stres. Sampai suatu malam, Campbell tidak sengaja melihat ibunya berada di sebuah kafe bersama orang lain. Mereka hanya tatap-tatapan saja, seraya Campbell ingin mengatakan kalau dia sudah tahu kebenarannya.
Campbell malam itu hampir saja ingin mengakhiri hidupnya. Namun tak lama, dia mendengar suara ambulan. Begitu dihampiri, ternyata ibunya tergeletak di jalan. Kata orang yang menabraknya, Jess berdiri di tengah-tengah jalan secara tiba-tiba dan membuat kecelakaan tidak bisa dihindari. Campbell tentu saja sedih, tapi dia tidak benar-benar menyesal. Kala itu Max hadir di rumah sakit. Dia mendapat info dari dokter kalau ternyata Jess ini meninggal dalam keadaan mengandung. Ya, bukan hasil dari pendonoran, melainkan alami. Tapi siapa yang berhasil membuahi Jess? Bagaimana bisa? Ya, ternyata Campbell orang yang berhasil membuat Jess jadi begitu. Max mencoba mencari keberadaan Campbell, ingin memberitahukan apa yang ia dengar dari dokter. Max tidak menemukan Campbell di kantor dan di rumah. Akhirnya, dia ketemu Campbell di sebuah kolong jembatan bersama para orang-orang gelandangan. Campbell sudah terlanjur sakit hati dan kecewa. Ternyata dia bukan dari keluarga ini. Namun, Max memberitahukan kalau Jess telah mengandung secara alami, bukan hasil donor. Seketika Campbell terkejut dan merasa bersalah. Seharusnya dia tidak meninggalkan Jess malam itu. Seharusnya ia bersamanya. Tapi apa mau dikata, semua sudah terjadi dan waktu tidak akan bisa diulang kembali. Ya, itulah tadi alur cerita film Cleflip. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.